Jadi ada saya lihat di situ dream, Mimpi ya. mimpinya para Siswa. anak-anak SMA 1 Padang Panjang, mereka tempel di depan dinding sekolahnya, di dalam kelasnya. Kami akan menjadi mahasiswa di Harvard University, Uish. di Oxford, di kampus-kampus dunia, kampus dunia semuanya. Di situ saya langsung merinding. Ah ini, saya masih merinding lagi tuh Pak, kalau bicara itu ya. Alhamdulillahnya orang tua saya dari kecil dulu selalu benar-benar menginjeksi kita, menginjeksi kita dengan kecintaan terhadap ranah Minangnya. Jadi saya jadi wakil gubernur ini, yang bikin saya memutuskan untuk mengiyakan keputusan berat buat saya ini menjadi wakil gubernur Sumatera Barat adalah sebenarnya pernyataan dari, ini saya agak sedih kalau bicara ini ya. Ini ya, Bang Toai, mungkin masih ada beberapa orang yang belum tahu, dulu kakek saya itu adalah ajudannya Pak Sarifin Baronegara. Dulu pernah menjadi komandan SPM di sini, Sumatera Barat. Jadi ketua DPR di Bukit Tinggi Agam dulu. Iya, ya. Dulu pada masa DPR GR. masa-masa Orde Baru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia malam ini ngobrol pintar bareng Toat dan Top 100 Channel. Toat atau Toai? Toat. Toat. Dipanggil Toai. Toat. Ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat. Malam ini hadir bersama orang yang sangat-sangat luar biasa. Dia Wagub Sumatera Barat, yaitu Pasco Rusemi. Beliau Wagub yang merupakan anak Jakarta. Gimana rasanya gua nggak tahu itu apa perubahannya. Yang jelas 1 bulan 7 hari sudah sejak mengemban amanah rakyat untuk menjadi wakil gubernur. Tentu banyak experience baru yang dilakukan oleh Bro Wagub. Nah, saya manggilnya Bro Wagub, Bro Pasco, terhadap Sumatera Barat. Malam, Bro. Kayak Bang Karni kalau saya ingat Bang Toai ini kayak Bang Karni. Suaranya, pastinya. Malam, Bro. Tapi nggak bisa besok sih ya. Nggak bisa, korbannya. Jadi gimana, Bro, pengalamannya itu? Ya, yang pertama-tama ini pasti challenge baru ya Bang ya buat kita ya. Tantangan baru di tengah segala macam keterbatasan yang ada, efisiensi anggaran dan lain-lain. Tapi kalau bicara semangat, tetap semangat kita. Semangat ya. Kita belum pernah berhenti. Ini baru hari ini kita di Padang nih akhirnya bisa ngobrol sama Bang Toai. Ya. Sebenarnya udah rencana kita dari kapan ya? Lama-lama kali itu. Sejak awal kita makan mie rebus di pinggir jalan. Wah, iya. Masih ingat Bang Toai? Iyalah. Ini yang saya ragukan kemarin itu apakah incas langsung atau gimana, ternyata luar biasa. Ya kan? Apa yang ditangkap selama 1 bulan 7 hari ini di Sumatera Barat? Ya menarik ya Bang ya. Jadi di Sumbar ini memang kita banyak PR nih. Banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan satu persatu. Contohnya misalnya, ini contohnya salah satunya ya. Di luar dari sektor pembangunan infrastruktur, ada pembangunan sumber daya manusia yang perlu kita kuatin di situ Bang. Misalnya. Ini karena kita sudah punya dasar ya? Iya. SDM kita di atas rata-rata ya? Kok tahu? Tahu lah. Kan gua orang Padang. Iya. Lu aja orangnya Jakarta. Apa orang Minang apa? Ini orang Minang. Jadi Sumatera Barat ini, saya dapat data ini justru bukan dari Jakarta. Saya dapat dari Amerika data itu. Iya. Data dari Amerika. Jadi Sumatera Barat itu bibit murid-muridnya itu di atas rata-rata. Baik itu dari kecerdasannya, dari semangatnya dan lain-lainnya. Nah, tapi memang ada PR yang paling besar di sini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas guru. Nah ini nggak boleh kita lupain. Jadi kita jangan hanya berpikir pembangunan itu dari sektor infrastruktur aja, tapi sumber daya manusia yang dimana Sumatera Barat itu punya keunggulan dari dulu, dari zaman kapanpun Sumatera Barat itu ada, sumber daya manusia itu keunggulan Sumatera Barat. Dan guru itu di Sumbar dulunya apa? Lebih penting dari semua profesi ya. Dulu itu kalau kita bicara dari zaman Belanda aja, yang namanya guru itu strata sosial itu di atas. Yes. Rata-rata di atas dokter, di atas insinyur. Kalau udah guru bicaranya, nah ini pasti beliau-beliau tuh punya makom yang berbeda kan, dan lebih dihormati, lebih dihargai. Nah, tapi sekarang ini mungkin karena ada beberapa hal yang perlu kita rapikan, saya ingin nanti membuat percontohan dari sekian persen guru yang ada di Sumatera Barat ini, kita buat kualitas guru yang standarnya internasional.
Nanti saya akan undang beberapa ahli-ahli dari Eropa, dari Amerika, profesor-profesor itu. Kebetulan kemarin sudah ada yang profesor yang datang ke Sumatera Barat, saya undang langsung beliau untuk pantau pendidikan Indonesia, datanya udah ada, nanti kita support mereka bisa jadi guru-guru yang akhirnya menularkan kepada guru-guru yang lain untuk menjadi guru kualitas internasional. Hasilnya dengan raw material kita murid yang berkualitas, diproses dengan cara dan dengan pola yang baru dan pola yang lebih kuat, dengan gurunya yang memproses mengaduk masakan itu menjadi lebih menarik, akhirnya outputnya kan produk manusia dari Sumatera Barat itu jadi lebih gemilang. Ya, gue pernah tonton TikTok Bro Wagub itu sangat surprise. Bro Wagub ini sebenarnya saya cupu. Dia ini hostnya Bang Melintang di pusat kekuasaan. Nah, waktu itu meninjau SMA 1 Padang Panjang. Oh, lu lihat sebetulnya? Iya, surprise lu kayaknya. Kenapa surprise? Iya. Apa yang lu lihat di sana? Jadi gini, kalau SMA 1 Padang Panjang itu, kalau kita bicara dari sejarah, SMA 1 Padang Panjang itu dulu normal school, Bang. Yes. Normal school itu apa ya? Tempat pelatihan para guru-guru tuh, di situ tuh. SPG. Ya mungkin itu ya, karena ternyata Belanda pun udah memikirkan itu. Dan Sumatera Barat ini menjadi pusat percontohan pendidikan kan, ya, di sekitar Asia Tenggara ini. Ya. Itu loh, jadi orang-orang mau belajar itu datang ke Sumatera Barat, Nah, kita mempunyai guru-guru yang kalibernya luar biasa. Di sana? Di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Di Padang Panjang apalagi? Itu banyak guru-guru yang memang banyak sekolah-sekolah yang kelas standarnya itu standar nasional. Tawalib dan lain-lain itu ya. Dinia Putri dan lain-lain itu yang merupakan cikal bakalnya Gontor pun dari situ. Kan gitu. Nah, ini yang saya lihat, saya ingin betul-betul mengkonversi pendidikan kita itu tetap menjadi bertaraf internasional, walaupun tetap pada buffer dan katalis kita ya, penyangganya itu tetap adat bahasa Syarat bahasa kita belum harus kita jaga, nggak boleh melewati batas-batas itu. Tapi saya ingin kembali di Sumatera Barat itu orang belajar lagi Sumatera Barat. Kita jarang sekarang melihat kan mungkin orang Malaysia kuliah di situ, orang Thailand mungkin orang ya, ini menarik itu. Karena dulunya Sumbar itu kan kiblat pendidikan nasional. Bahkan Asia Tenggara. Iya, Asia Tenggara. Orang datang ke Sumbar kirim anaknya sekolah di Sumbar gitu kan. Ya. Nah, tergerus belakangan ini atau berapa dekade ini justru Sumbar seperti ketinggalan. Entah bagaimana nggak tahu saya. Tapi yang menarik saya tangkap itu lu baca di dinding. Oh, yang itu. Oh, itu lu langsung terkesima, Bro. Jadi ada saya lihat di situ mimpi ya. Mimpinya para anak-anak SMA 1 Padang Panjang, mereka tempel di depan dinding sekolahnya, di dalam kelasnya. Kami akan menjadi mahasiswa di Harvard University, di Oxford, di kampus-kampus dunia. Kampus dunia semuanya. Di situ saya langsung merinding. Ini saya masih merinding lagi tuh, kalau bicara itu ya. Ini saya pingin betul-betul itu dia. Semangatnya para siswa kita, itu kan itu fakta, kira terjadi, oh benar. Semangat dan materialnya para bibit-bibit manusia kita itu dia nggak mikir tinggi ITB gitu, lagi ya. Tinggi mereka, semangatnya sangat tinggi sekali. Jadi ini yang perlu kita matangkan kembali. Sayang dengan raw material yang baik seperti ini nggak kita godok semaksimal mungkin dengan metode yang juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi kadang-kadang mungkin sekolah-sekolah pun lupa untuk membawa peningkatan kualitas guru, Bang. Jadi yang difikirkan gimana caranya murid bisa terima di sini, tapi dia lupa ada gurunya ini yang perlu ditingkatin gitu loh. Ini kan faktor paling penting sebenarnya untuk membuat Bang Toai pinter nih, perlu ada gurunya siapa? Oh iya dong. Kan gitu, Bang. Iya. Waktu zaman Bang Toai kecil-kecil kan pasti ada guru-gurunya nih yang betul-betul bisa berkualitas. Kalau misalnya ada murid-murid kita yang akhirnya para perantau-perantau yang di luar sana, yang ke Jawa, ke Jakarta yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh itu, bayangkan yang seperti itu bisa jadi tokoh, apalagi disupport sama guru-guru yang hebat. Tapi kayaknya membangun SDM itu kan nggak terlalu viral, Bro Wagub. Nggak terlalu kuat. Maksudnya nggak terlalu populis gitu. Populis. Karena hasilnya kan nggak nampak di mata telanjang. Gini Bang Toai ya, saya pertama kali menginjakan kaki saya untuk menjadi pemimpin di Sumatera Barat itu di Tanah Minang ini ya. Di Tanah Minang ini, di ranah Minang ini, itu yang harus saya camkan pertama-tama, kita hilangkan dulu ego kepentingan pribadi kita. Yang namanya pembangunan populis itu silakan aja kita jalanin juga, tapi yang paling penting, paling fundamental adalah di sektor pendidikan dan pembangunan manusia. Tapi Bang,
ini juga yang perlu jadi perhatian garis besar buat saya ini mengenai konteks kebudayaan kita yang juga mulai mengalami degradasi. Ya, aku nangkap juga itu lu mulai menggrid lagi sile. Ya, sebenarnya bukan sile aja yang ingin saya kembangkan di sini, tapi mungkin karena ini kan baru berapa hari kita nih Bang, dilantik nih ya, menjadi wakil gubernur bersama Pak Gubernur, bersama Pak Meldi. Budaya di Sumatera Barat ini Bang, saya ingat zaman saya kecil dulu, zaman kita sering dibawa pulang kampung jo gae kita kan, gae emak jopak jo inyek kan, dibawa lah ke Mas Haji itu Bang, ya, Mas Haji. Nah kita latihan silek di situ di Medan Bapaneh tuh gitu kan, dan saya melihat ini mulai agak berkurang. Jadi sekarang masjid tuh hanya dipakai untuk tempat sholat aja, mayoritas kebanyakan. Saya ingin Sumbar ini kan juga punya bedanya masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia. Sumbar ini bedanya itu Bang. Sumbar ini masjidnya tempat kita mengkaji di situ, tempat kita berdialektika di sana, tempat kita berbudaya di sana, juga tempat kita untuk beribadah secara hubungan kita terhadap hablum minallah dan hablum minannas yang ada lengkap di sana. Ini bedanya masjid-masjid atau surau-surau yang ada di Sumbar dengan tempat lain begitu. Makanya di tiap safari Ramadan saya keliling-keliling ke tiap-tiap masjid, saya juga minta kepada beberapa pengurus-pengurus masjid. Di situ saya ketemu wali nagarinya, ketemu camatnya, ketemu bupati dan wali kotanya. Saya titipkan pesan bahwa yuk kita kembaliin lagi masjid ini untuk bisa juga dipakai untuk kita berdialektika dan bermacam-macam lah. Tentang budaya, tentang politik kalau perlu nggak masalah, tentang kehidupan dan lain-lain. Karena biasanya kan Bang Toa ini kalau zaman ceritanya zaman dulu nih, orang di Sumbar nih laki-laki nggak punya kamar di rumahnya. Iyalah, kita tidur di surau. Yang gitu-gitu kan. Sekarang mana mau lagi orang tidur di surau kan. Tapi secara harafiah oke begitu, tapi secara outputnya itu yang harus tertangkap Bang. Jadi masjid ini saya ingin menjadi pusat peradaban lagi, peradaban kebudayaan juga di Sumatera Barat. Karena gini, waktu kecil-kecil itu Bang, kita pulang darat nih. Bang Toy baru pulang kampung nih kan, sampai lagi di Padang nih. Tour of the mudik. Datang naik darat kan. Nah, dulu Bang saya ingat, pada saat saya udah mulai masuk perjalanan darat, udah mulai lihat ada gonjong Bang di kanan kiri Bang. Nah, kok lah masuk di Sumbar kok. Tandanya kan begitu biasanya. Kita udah mulai cium bau aroma Minangkabau Zaman kecil-kecil dulu saya merasakan wah, kok ranah Minang nih mande. Ya taraga mana waktu kampung ini kan. Nah, itu yang buat saya ini mulai agak tergerus nih. Karena apa? Yang pertama, apakah kecintaan kita terhadap ranah Minang dan budaya itu sudah mulai berkurang? Makanya saya ingin gemborkan kemarin. Akhirnya saya kumpulkan seluruh kepala sekolah yang ada di Sumatera Barat di tingkat SMA untuk pastikan harus ada ekstrakurikuler silek tradisi lagi di Sumatera Barat. Jadi udah mulai tuh dengan skemanya masing-masing. Kepala sekolah saya minta untuk simpan nomor saya langsung pribadi. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah apa-apa langsung hubungin saya, nggak apa-apa, silakan. Lalu itu yang pertama. Dan yang konteks silat itu Bang, silat tradisi itu sebenarnya kan bukan hanya dalam konteks bela diri. Di situ diajarkan adab, diajarkan filosofi budaya, etika dan lain-lain. Lengkaplah di situ. Tradisi. Gimana kita takut sama paman kita, mama kita. Segan. Takut. Selama ini yang orang tahu di Sumatera Barat itu silek Minangkabau itu mungkin hanya beberapa aliran, mungkin silek harimau yang terkenal ya kan, karena ada di film-film nasional itu kan. Nah, saya ingin itu hidup lagi Bang. Ternyata ada ratusan aliran silek tradisi yang mulai mau punah, karena guru-gurunya udah nggak punya murid, gitu loh. Nah, saya ingin agar sekolah itu kejar para guru-guru itu, hidupkan lagi aliran silek tradisi itu. Nah, dari situ nanti mereka akan ngebaur tuh harapannya outputnya ke masjid-masjid lagi. Jadi mereka malam mungkin bisa latihan lagi di Mas Haji. Orang akhirnya girohnya terhadap masjid itu hidup lagi. Nah, mau nggak mau orang latihan di situ kan otomatis harus sholat di situ. Betul. Jadi terpaksa lah orang sholat di situ. Quote and quote terpaksa ya. Salah satu keinginan Bro Wagub itu minimal meminimalisir budaya anak muda milenial yang ke arah yang lain-lain gitu kan. Gini Bang, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi tradisi kita nggak boleh hilang. Kita harus bisa membanggakan dan menginfluence masyarakat di luar Sumatera Barat itu, kita punya budaya yang keren loh. Jadi orang udah mulai sekarang nih bicara bela diri dan lain-lain. Orang anak-anak muda ini lebih tertarik dengan mungkin bela diri Korea tanpa menyampingkan bela diri ya. Tapi orang lebih suka dengan bela diri dari Cina, dari Jepang. Tapi bela diri dari kita ini itu kan bela diri asli kita. Ini yang harus kita gaungin juga nih. Jadi kita juga harus bisa membuat sebuah influence kepada dunia bahwa abang perhatikan ya, kayak di Korea Bang,
mereka hanya menginfluence dari wilayah K-pop itu. Itu bisa menjadikan Korea pendapatan negaranya itu sangat besar. Betul. Itu loh, itu dari sektor itu aja baru. Nah, makanya budaya itu saya ingin kuatkan, dan lagi saya minta ke seluruh jajaran nih Bang, ke seluruh jajaran terkait, banyak sekarang tempat-tempat daerah atau wilayah yang tadinya pakai nama Babasowawa, bahasa Minang, dirubah ke bahasa Indonesia. Padang Mangateh jadi Padang Mangatas. Padang Laweh jadi Padang Lawas. Jadi Padang Lawas. Apaan tuh? Nggak nyambung. Artinya kan nggak nyambung akhirnya. Akhirnya lama-lama anak cucu kita hilang Bang. Hilang momennya dia, hilang ingatan dia tentang budayanya, meresapan. Minang pride-nya hilang. Minang pride-nya. Kebanggaan sebagai anak Minang itu hilang. Besok anak Bang Toe nggak tahu yang namanya Padang Lawas itu nggak tahu ya. Yang tahu Padang Lawas. Kan nggak nyambung arti itu. Dan banyak lagi nama-nama daerah. Mungkin teman-teman yang di sini bisa cek, tulis di komentar deh. Mana yang nama-nama daerah yang berubah-ubah makna. Tapi berat itu kerja, bro. Iya berat, tapi harus kita lakuin. Karena mungkin bagi orang ini nggak begitu penting ya. Tapi buat saya ini hal yang fundamental, Bang. Bagi orang mungkin, kenapa mikirin gituan tuh nggak penting. Yang penting ini, bangun itu, bangun itu. Buat apa kita bangun gedung pencakar langit di sini, tapi kalau dari jiwa kita dan manusia kita nggak kita bangun. Gitu loh, Bang. Ngapain gedung pencakar langit? Kita bangun juga nanti pencakar langit, tapi kita kuatkan dulu fundamental. Jiwa anak Minangnya nyungsep. Nyungsep kan, Bang? Iya. Makanya nih, kalau Bang Toe tadi lihat, di depan, saya ikut contohkan tuh. Depan rumah saya, langsung kita rubah. Rumah dinas. Kita rubah, ada gonjongnya di depan. Ada gonjongnya. Jadi kebanggaan Minang kita di era Bung Pasko. Nah, gitu. Bang Toe tadi lewat darat sih ya? Iya. Kalau lewat bandara udah mulai tuh Bang. Orang di bandara udah pakai data tuh. Udah pakai data. Sekarang lagi dirumuskan bahasanya. Announcement-nya menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Minang. Nah, gitu. Jadi di bandara lain juga kayak gitu. Kita masa nggak? Kita harus gitu dong. Kurang ajar orang itu kan pusat ini kita. Pusat apa, gerbang utama kita kan? Itu Bang, itu yang perlu kita girohnya kita bangkitin. Nah ini itu kan SDM. Nah kita lain lagi persoalan nih. Lu kan lahir, kecil dan besar itu di Jakarta bro. Nggak gagap masuk ke kampung nenek kayaknya. Kampung nenek lo. Kampung apa ya? Kampung apa? Minangkabau. Kalau bicara gagap sih sebenarnya ya dari kecil dulu kita selalu diajak. Apa karena semangat challenge aja? Gini Bang, dari kecil dulu kita selalu didoktrin sama orang tua nih, sama ayah sama bunda nih, kebanggaan terhadap Minangkabau tapi gua rasa lu nggak mimpi pun jadi wagub. Ya, kalau bicara karena mimpi, lu, glamor lu di Jakarta kan orang tahu semua. Enggak juga lah Bang, biasa-biasa aja kita. Iya, kan orang tahu. Glamornya maksudnya thinking. Iya, kita biasa-biasa aja lah. Pemikiran lu kan cukup banyak orang tahu. Orang yang mana yang tahu? Yang di Jakarta. Nggak banyak, maksudnya biasa-biasa aja kita Bang. Kita fokus aja deh bangun kampung gitu ya. Ya, kan gagap awalnya. Sebenarnya bicara jujur aja deh gagap pasti. Ada beberapa yang harus saya sesuaikan ya Bang ya. Saya sesuaikan. Mungkin dari beberapa faktor ya. Tapi alhamdulillahnya orang tua saya dari kecil dulu selalu benar-benar menginjeksi kita. Menginjeksi kita dengan kecintaan terhadap ranah Minangnya. Jadi saya jadi wakil gubernur ini, yang bikin saya memutuskan untuk mengiyakan keputusan berat buat saya ini menjadi wakil gubernur Sumatera Barat adalah sebenarnya pernyataan dari, ini saya agak sedih kalau bicara ini ya. Ini bunda saya yang bilang, bunda lebih bangga Vasco menjadi pimpinan di daerah dibanding jadi orang hebat di Jakarta di nasional. Ini mungkin yang belum tercapai oleh bunda sama. Nah sekarang bunda bangga. Ya, lu ngangkat sile, lu ngangkat sumber daya manusia kembali. Ini saya agak, karena kalau udah bicara ini Sumatera Barat itu kan provinsi otak sebenarnya. Ini saya agak terharu ya. Terharu lah kalau dalam konteks ini, karena ini buat saya jauh. Dan setelah bunda ngomong kayak gitu, Bismillah ya. Bismillah. Saya tanya sama bunda, ada beberapa opsi bunda, mungkin Vasco bisa melanjutkan ke dunia politik, tetap di dunia politik ini atau yang ini. Bunda kayaknya lebih setuju saya di daerah, dan itu yang membuat saya mengingat, iya siap, saya turun ke lapangan, saya ke daerah. Dan mungkin ini juga menjadi menjadi cita-citanya Opa juga, kakek saya, Bang Toe. Mungkin masih ada beberapa orang yang belum tahu, dulu kakek saya itu adalah ajudannya Pak Sarifin Baronegara. Dulu pernah menjadi komandan SPM di sini, Sumatera Barat. Jadi ketua DPR di Bukit Tinggi Agam dulu. Iya. Dulu pada masa DPR GR. Masa-masa Orde Baru, ketua DPR. Tapi sebelumnya beliau
pejuang lah, dan saya saya makamkan beliau di Taman Makam Pahlawan Kalibata kemarin tahun 2020-an 2021. Meninggalnya beliau pas umur segitu. Nah, jadi ini mungkin yang menjadi apa ya? Jadi di hati kecil kami ini, di keluarga kami, meneruskan perjuangan untuk kita bisa membangun Sumatera Barat itu menjadi provinsi yang bisa dibanggakan lah di tingkat nasional. Apalagi kalau ada orang-orang kayak Bang Toa yang selalu support, bisa apa namanya, minimal memberikan semangat saya kan Bang. Kan bikin semangat saya nih. Meski APBD-nya kecil. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mau nggak mau. Tapi itu harus terobos kan? Harus terobos Bang. Kemarin saya sudah minta, kita rapat staf di setiap OPD. Saya minta di setiap OPD, pikirkan dan buat inovasi program-program yang kalau perlu, tanpa menggunakan anggaran, barang ini bermanfaat. Jadi mulai tuh dirinci oleh tiap-tiap dinas. Saya sudah dapat sekitar 400 program yang memang inovasinya tanpa menggunakan anggaran yang banyak lah gitu ya. Dan ini bisa nanti kita akan push. Memang banyak program-program yang tadi Bang Toa bilang bukan program yang populis terhadap kalau yang populis itu kan gampang Bang, bangun jalan, orang suka, bikin taman, orang suka kan gitu ya. Tapi saya ingin betul-betul membangun Sumatera Barat ini dari tahap hulunya dulu, di lapisan fundamentalnya ini. Abang bilang tadi industri otak, jangan sampai ini hilang nih. Udah nggak jadi lagi industri otak. Jadi kita ini pusatnya industri otak, dan ini harus terjaga. Fundamentalnya pembangunan, insya Allah Sumatera Barat besok luar biasa. Nah, dari sebulan 7 hari ini, lu kan safari Ramadan nih, keliling kabupaten, kota se-Sumatera Barat. Optimis nggak nih? Saya terbiasa hidup optimis sih Bang ya. Oh, sadap. Jadi kita dengan segala macam keterbatasan dari dulu gerak aja terus. Ya, tapi mungkin kalau Abang Toa bisa, mungkin Bang Toa belum pernah nih kan ikut saya keliling di, nah kapan-kapan ya, ikut. Gua nggak sanggup ikut. Lu tidur di rumah orang kata lu. Nanti kapan-kapan Bang Toa ikut kita. Siap. Kapan-kapan. Jangan Bang Toa enakan di Jakarta sekarang nih kan. Siap. Bang Toa lagi enak di Jakarta sekarang nih. Jadi saya datang Bang ya, banyak fenomena yang menarik di Sumatera Barat itu. Jadi unik sekali karena kita ini di tiap nagari, tiap daerah itu punya hal yang berbeda-beda. Geser ke nagari ini sedikit, ini pasti yang beda. Makanannya beda juga. Orang Jakarta tahu itu kan taunya masakan Sumbar ini, masakan Padang ini yang ada di sederhana aja kan, yang ada di Garuda aja cuma kan. Payakumbuh. Yang ada di Payakumbuh baru kan, ada di itu aja kan. Tapi ternyata di tiap nagari ini punya karakter yang beda-beda. Dari sektor makanannya, sektor budayanya, sektor seninya. Bahasanya pun beda Bang. Bahasa orang Dare beda juga bahasa. Beda. Siapa Bang? Beda lah. Bahasa orang Tapan tuh ngapain orang mau Dare sama Dare juga beda. Nah, beda kan? Lu pergi ke Simengalanggang, lu pergi ke mana lagi, satu lagi ke apa nama daerahnya? Lupa aku di 50 kota itu. Beda kan? Minimal aksennya berbeda. Aksennya berbeda. Apalagi kalau sampai kita nyebrang ke Mentawai. Ini kan kita punya karakter yang beda-beda. Makanya disitulah kita punya program unggulan namanya Nagari Kreatif Hub. Ada satu nagari dekat-dekatan Semalanggang dan Tae. Ketika dia si Tae ini menyapa lu, kayak keras sekali. Jadi ada kadang-kadang ada perbedaan di situ. Mungkin di sini ditangkapnya ini biasa aja, ya kan? Kalau di sini kok kayak kasar, gitu ya. Yang gitu. Makanya kadang-kadang saya penyesuaiannya untuk menggunakan bahasa Minang ini kita pakai juga, tapi untuk main amannya saya pakai bahasa Indonesia. Gitu aja, biar nggak ada ketersinggungan lah di beberapa titik-titik yang kita kunjungi itu Bang. Campur-campur. Meski Bro Wagub kita ini gedenya di Jakarta, cuma karena ada girohnya memanggil kampung halaman, membangun Sumatera Barat ini sangat luar biasa, dan harus kita apresiasi dan harus kita dukung bersama apapun itu yang akan dibikin di tengah keterbatasan saat ini, ya kan? Insya Allah Bang. Saya kira bagi Bro Wagub tidak perlu ada tidak kenal dengan kata keterbatasan karena dia orangnya optimis. Mungkin itu pengantar dialog kita pertama kali ngopi Toat dengan Top 100 Channel berinteraksi podcast sama suhunya podcast. Saya cupu cuman. Kalau podcast itu kan hobi kita Pak. Hobi. Ini suhunya podcast. Semua orang hebat Republik sudah di podcastinnya. Hobi. Kita akhiri dan terima kasih
para pemirsa sedunia. Bila topik udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup antara. Satu lagi testimoni Idul Fitri ini.